Turunnya Al-Quran 17 Ramadan atau Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Allah tidak sebut malam kapan. Dalam satu tahun ada 360 sekian malam. Malam yang mana? Semua malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam qadar. Malam qadar, malam yang penuh kemuliaan. Dua sifatnya, malam qadar dengan malam barakah. Malam yang mana? Allah tak sebut. Lalu kemudian datang ayat yang ketiga, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah turunkan dia di malam-malam Ramadan. Maka dengan turunnya ayat yang ketiga ini tereliminasilah 11 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Maka tinggal dari mulai 360 sekian malam berubah menjadi 30 atau 29 malam. Karena malam Ramadan itu cuma 29 atau 30. Nah, di antara 30 malam itu malam yang keberapa? Turunnya Al-Quran itu malam yang keberapa? Maka buka kitab tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, atau disebut populer masyhur dengan nama Tafsir Al-Quranil Azim. Di sana disebutkannya pendapat. Pendapat pertama, Abu Razin mengatakan malam pertama. Ada pendapat yang mengatakan malam pertama. Jadi nanti kalau ada orang nuzul Quran malam pertama, itu ada pendapat Abu Razin malam pertama. Ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang berpendapat malam kelima, ada yang berpendapat malam ketujuh, ada yang berpendapat malam ke-9, ada pendapat malam ke-11, ada yang berpendapat malam 15, ada yang berpendapat malam ke-17, ada yang mengatakan malam 19, ada yang mengatakan malam 21. Salah satu pendapat yang mengatakan malam 17 adalah satu di antara pendapat mazhab Syafi'i. Dalilnya, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yang kami turunkan kepada hamba kami pada malam furqan, malam pembebas, pembeda antara hak dan batil. Yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan. Bertemunya dua pasukan kafir musyrik dengan muslim tepat pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat, perang Badar. Itulah dalil mereka yang mengatakan 17. Republik Indonesia mengambil kalendernya nuzul Quran 17. Sedangkan Mesir malam nuzul Quran diperingati malam 27. Ada pendapat yang mengatakan malam 27. Lalu yang benar yang mana Pak Ustadz? Allah sampai sekarang tidak beritahu malam keberapa secara pasti. Kenapa? Karena kalau diberitahu nanti malam yang lain kosong, orang nggak ke masjid. Dugaan malam 27, malam 27 aja yang ramai. Coba lihat malam-malam i'tikaf, malam 21 ramai, malam 22 sunyi, malam 23 penuh, malam 24 sepi, malam 25 melimpah, malam 26 kosong, 27 melimpah ruah, 28, 29 kosong, mudik. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat salat usta. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat doa makbul mustajab satu titik di hari Jumat. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Makanya tadi malam, nanti malam, besok malam, kemarin malam masjid-masjid tetap ramai. Kenapa? Kalau ditanya kenapa ramai? Kenapa ramai? Karena kami merasa belum dapat Lailatul Qadar. Coba bayangkan, andai besok pagi kita bangun tiba-tiba SMS berbunyi, buka HP, Anda sudah dapat Lailatul Qadar. Dijamin besok malam gak bakalan ada lagi ke masjid. Pak, gak datang tarawih, udah dapat kemarin malam. Nah, jawabannya, turunnya Quran itu 17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Lailatul Qadar. Malam keberapa? Wallahu alam bisawab. Yang tahu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak diberitahu? Surprise. Isi tiap-tiap malam.
Nanti malam-malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Dari bunyi aminnya nggak yakin. Apakah ada dalilnya acara tahlil 1 sampai 7 hari ketika ada yang meninggal? Bukalah dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, ada enggak? Ya ayyuhallazina amanu tahlilan 7 hari. Enggak ada. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, ada enggak? Hai orang beriman, kalau kamu mati maka buatlah tahlilan 7 hari 7 malam. Enggak ada. Lalu itu dari mana? Nabi enggak ada nyebut. Sahabat Nabi enggak juga ada. Tabi'in ada, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang meninggal diuji di kuburnya 7 hari 7 malam sampai 40 hari 40 malam, dianjurkan bersedekah dan berkirim doa untuk meringankan ujiannya. Itu fatwa tabi'in. Tabi'in itu kalangan salaf. Kalau tidak setuju dengan tabi'in, jangan caci maki, sumpah serapah. Kamu kenapa enggak buat? Saya enggak setuju dengan tabi'in. Karena kalau kamu mengejek, mengatakan itu tradisi Hindu, kamu katakan itu tradisi nenek moyang, animisme, dinamisme, berarti kamu sama dengan mengatakan Imam Atha kalangan tabi'in ulama besar, berarti dia sesat, menyesatkan tabi'in ulama salaf. Hati-hati. Maka kalau mau buat silakan buat, sedekah makanan, sedekah doa, kirim doa, baca Quran, karena itu anjuran dari Imam Atha dari kalangan tabi'in. Orang yang meninggal diuji selama 7 sampai 40 hari 40 malam, dianjurkan bersedekah, berkirim makanan, berdoa. Isi tahlilan itu apa? 5. Yang pertama doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apakah doa sampai pada orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Kalau kita ziarah ke makam, kita ucapkan doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yar'alumullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana kumul afiyah. Loh, panjang doanya Pak Ustaz. Iya. Kemarin kami diajarin pendek aja. Apa doanya? Assalamualaikum ya alal kubur. Nah, itu doa winzip. Kalau mau yang lengkap, file lengkapnya panjang. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bagi yang sudah hafal baca, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Bagus sekali bapak-bapak yang punya duit, cetak digital printing, doa ziarah kubur, tempel di dekat makam. Semua yang melihat bapak dapat pahalanya. Tapi bapak ibu baca juga. Jangan nanti waktu ziarah enggak baca. Loh, bapak enggak baca, saya yang punya baleho. Nah, doa untuk orang mati sampai. Yang kedua, berkirim tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah tahlil itu sampai pada orang mati? Sampai. Dalilnya mana? Nabi menusukkan pelepah korma ke makam. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi zikir, zikir, tahmid, takbir, tahlil sampai. Qiyas dalilnya. Jadi kalau ada orang mengatakan tasbih pelepah korma sampai, tahlil Abdul Somad enggak sampai, saya sakit hati. Berarti dia katakan saya lebih parah daripada pelepah korma. 3, bacaan Quran sampai untuk orang mati. Baca Quran. Yang paling bagus kata Imam Nawawi, wa in khatimul Quran, yang paling bagus dia baca sekhatam Quran. Kalau satu khatam Quran enggak sanggup, maka dia baca hatinya Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Baca Yasin enggak sempat Pak Ustaz, banyak urusan. Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran pun enggak sempat, mati aja lah. Berapa banyak jasanya pada hidupmu, kenapa membacakan Al-Fatihah pun kau tidak mau? Yang keempat, sedekah makanan. Ya Rasulullah, ya ummi matat, mak saya mati, apa atasaddaqu anha, apakah boleh saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq ya Sa'ad, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahmu sampai pada almarhumah ibumu. Ayu sedekatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqyul ma, memberikan air. Memberikan air, beri dia mah tamu-tamu, kasih air, beri air.
Jangan sekarang, nanti malam. Kalau air sampai apalagi nasi uduk, kalau air sampai apalagi ayam penyet. Maka tapi kalau ada orang meninggal, yang paling bagus bukan kita datang minta makan, yang paling bagus kita yang bawakan makanan. Ketika Ja'far meninggal, apa kata Nabi? Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buat makanan untuk keluarga Ja'far, karena keluarganya sudah meninggal, dia susah, bawakan makanan. Bapak jangan masak malam ini, kami yang akan bawa makanan. Bapak ini nanti bawa ayam, bapak ini nanti bawa nasi, bapak ini nanti bawa pisang, bapak ini bawa air. Bapak bawa apa? Saya ikut makan bersama bapak. Tapi kalau ada anaknya yang kaya, hadirin hadirat, harus ada kata sambutan dari anak almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang datang pada malam ini, saya mewakili keluarga Ahlul Bait, Ahlul Musibah yang baru kena musibah. Kami semuanya mohon maaf, dan ini jangan takut makan. Ini nasi kotak, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta pinjaman, kami enggak ngutang. Ini murni harta saya sebagai anaknya yang kaya datang dari kota. Apa kalian tidak tahu bahwa saya ini kaya? Yang terakhir, yang kelima, kedatangan kita malam itu untuk menyenangkan hati orang yang susah. Tadi kita ikut senang, namanya tahniah, selamat. Tapi saat mati ada susah, namanya takziah. Beda tipis tahniah dengan takziah. Jangan salah ngomong, nanti takziah ya, salah. Tahniah, takziah, ikut berbela sungkawa. Kedatangan kita bukan menghidupkan yang mati, kedatangan kita bukan meratapi, kedatangan kita untuk menghibur dia. Tenang bro, tenang. Makanya kalau kita sudah datang, dia tenang. Berapa banyak bapak-bapak yang istrinya meninggal, dia menangis. Ketika kita datang, dia tenang. Kenapa nggak nangis pak? Memang udah lama saya tunggu, katanya. Wah, ya nih bapak.